Dia mengarang sendiri itu doa dan tidak disalahkan oleh Nabi. Ada Nabi Muhammad di depannya dan Nabi tidak mengatakan, dari mana kau baca ini? Kok kau ngarang sendiri? Aku kan nggak ngajarkan. Nggak seperti itu Nabi, ya. Nggak seperti orang-orang sekarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu baik, ketika itu indah, Nabi merestui. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Datangnya dari Adisti di Kalimantan Tengah. Ustaz, syukran ya Habib atas kesempatannya. Izin bertanya ya Habib, perihal tentang masalah sholat wudhu. Apa nih Habib, kalau ingin melaksanakan sholat sunnah, wudhu itu setelah melakukan berwudhu, izin bertanya, bagaimana jika si fulan menjaga wudhunya? Apakah setiap ia batal terus wudhu melakukan sholat sunnah wudhu atau bagaimana Habib? Sholat sunnah wudhu. Seorang mukmin dihimbau untuk selalu punya wudhu, ya. Bahkan Nabi mengatakan al wudhu silahul mu'min. Wudhu itu adalah senjatanya orang mukmin. Orang yang punya wudhu ibarat dia selalu membawa senjatanya. Insya Allah selamat dari syaitan, godaan syaitan, dan selamat dari musibah. Ada riwayat mengatakan man asaba syai'an, siapa yang ketimpa sesuatu musibah, wa huwa ala ghairu wudu'in, dan dia tidak punya wudu, fala yalumanna illa nafsah, jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Gara-gara kamu nggak punya wudu, kamu kena musibah. Coba kamu punya wudu, insya Allah selamat dari musibah. Artinya wudu manfaatnya besar sekali, barokahnya hebat sekali. Dan Sayyiduna Bilal radhiyallahu taala anhu arda, ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, inni sami'atu qara'ani alika fil jannah. Saya mendengar terompa kamu, sandal kamu di surga, wahai Bilal. Bilal masih hidup, tapi Nabi mendengar terompanya di surga. Nabi dengar terompa Bilal di surga, artinya Bilal hubungannya dengan surga sangat dekat sekali. Apa yang kau amalkan wahai Bilal? Apa yang kau lakukan wahai Bilal? Bilal mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak amalkan apa-apa, biasa saja. Cuma saya setiap batal, saya selalu punya wudhu. Saya selalu menjaga wudhu. Setiap saya batal, saya wudhu dan saya sholat 2 rakaat. Amalan Bilal ini, kata Syekh Ali Jum'ah mengomentari, tidak disuruh Nabi Muhammad. Ini inisiatif sahabat Bilal sendiri. Nabi belum menyuruh. Inisiatif sahabat Bilal sendiri. Setiap dia batal, dia langsung wudhu dan sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa ibadah itu memang Allah dan Rasul mengizinkan kita untuk melakukannya. Walaupun tidak dicontohkan Nabi, persis gitu loh. Banyak sahabat melakukan itu. Berapa banyak hadis sampai ke kita. Bilal ini. Kemudian hadis doa i'tidal. Sahabat ngarang doa itu, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila ila akhiri, sampai akhir doa. Nabi nggak ngajarkan itu. Ketika Nabi mendengar dalam sholat sahabat membaca doa ini dalam i'tidal, selesai sholat Nabi bertanya, man qara'a hadza? Siapa yang baca tadi? Sahabat ini takut dia salah. Hanya diam. Saya melihat banyak malaikat berebut untuk nyatet pahalanya. Saya ya Rasulullah. Ketika dilihat manfaat, faedahnya besar, baru dia ngaku, saya ya Rasul. Dia mengarang sendiri itu doa dan tidak disalahkan oleh Nabi. Ada Nabi Muhammad di depannya dan Nabi tidak mengatakan, dari mana kau baca ini? Kok kau ngarang sendiri? Aku kan nggak ngajarkan. Nggak seperti itu Nabi, ya. Nggak seperti orang-orang sekarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu baik, ketika itu indah, Nabi merestui dan memberikan kabar gembira.
ini syariat Rasulullah. Pahami syariat itu dengan baik. Jangan pakai nafsu dan harus sesuai dengan kemauan Anda. Ini Bilal mengarang ibadah sendiri, kata Syekh Jumaah, nggak diajarkan Nabi Muhammad. Setiap dia batal, dia wudhu, dia sholat 2 rakaat. Dan Nabi menyetujui, dengan ini kau dapatkan itu wahai Bilal. Maka disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk setiap kita batal, kita wudhu, kita sholat 2 rakaat, sholat ba'dal wudhu. Dan sholat ba'dal wudhu bisa digabung dengan sholat fardu. Kalau kita kebetulan habis wudhu sholat fardu, bisa dengan sholat tahiyatul masjid, bisa dengan sholat qobliyah, atau sholat-sholat sunnah yang lain. Karena sholat tahiyat ba'dal wudhu seperti sholat tahiyatul masjid dan istikharah dan yang lain mimman yandarij ma'a ghairih, termasuk sholat yang bisa digabung dengan sholat yang lain.